Selamat malam pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya. Saat ini Anda bersama Dini Wardani dalam podcast RRI Surabaya. Malam hari ini, tepat tanggal 12 Juli 2025, kami akan membahas seputar koperasi gotong royong yang tak lekang oleh zaman. Dan bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia yang jatuh pada tanggal 12 Juli. Nanti kita akan membahasnya dan juga mengupas bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Bersama dengan Bapak Nanang Abu Hamid, APMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UMKM Jawa Timur. Dan juga bersama dengan Bapak Aziz Maulana Aksan, SE MSEI. Beliau adalah dosen tutor Universitas Terbuka Surabaya. Dalam podcast RRI Surabaya, Bebas Bicara. Kita langsung aja ke narasumber pertama kita di malam hari ini. Kita sapa dulu, selamat malam Pak Nanang. Selamat malam. Apa kabar hari ini Pak Nanang? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Sama-sama. Selamat malam Mas Aziz. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Nah, kita langsung aja bertanya karena tepat tanggal 12 Juli ini diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Koperasi Pak Nanang, Mas Aziz. Terima kasih. Karena ini juga merupakan penyokong ekonomi kerakyatan ya Pak. Betul yang sekali. Hingga saat ini masih bisa dibilang masih besar perannya bagi perekonomian yang ada di Indonesia begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Hari Koperasi ini sangat bisa dibilang identik atau mungkin sangat lekang sekali dengan yang namanya Koperasi Soko Guru Perekonomian Indonesia. Nah, mungkin Mas Aziz bisa menjelaskan seperti apa sih Mas Koperasi Soko Guru. Nah, silakan. Baik Mbak Dini dan juga seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi koperasi itu sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia itu dapat kita maknai bahwa koperasi itu memiliki posisi yang vital dan sebagai tiang penyangga perekonomian bagi bangsa dan negara ini. Tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahwa koperasi ini adalah instrumen penting bagi ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Bapak Koperasi tentunya ya. Bung Hatta, Wakil Presiden pertama begitu ya Mas Aziz ya. Pertama yang beliau menggagas ekonomi kerakyatan, instrumen untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan itu adalah dengan lembaga koperasi. Sehingga koperasi sangat kontekstual untuk terus menjadi bagian penting dalam menyokong perekonomian negara ini. Jadi itu adalah latar belakang mungkin ya Soko Guru, koperasi Soko Guru. Dari guru gitu ya? Iya. Soko itu kan dari ya? Beda ya? Soko Guru itu lebih kepada tiang penyangga. Tulang punggung. Itu yang dimaksud sebagai Soko Guru. Bukan dari guru ya Mas Aziz ya? Ini harus diluruskan ya pemahamannya ya. Jangan sampai salah nanti. Soko Guru bukan dari guru tapi tiang penyangga. Nah, sudah dijelaskan ya. Nah, kalau bicara seputar sejarah Hari Koperasi secara singkat mungkin ya Mas Aziz. Seperti apa sih Mas Aziz? Jadi penetapan Hari Koperasi yang bertepatan tanggal 12 Juli itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Tentu sejarahnya panjang. Sebelum kemerdekaan pun sudah ada embrio berdirinya koperasi. Akan tetapi 12 Juli ini kembali kepada peristiwa besar bangsa ini, yakni ketika pertama kali Kongres Koperasi yang itu terjadi pada tanggal 12 Juli tahun 1947. Tepatnya itu di Tasikmalaya. Itu di Tasikmalaya. Pemilihan Tasikmalaya pun itu juga memiliki historis. Bahwa pada saat itu pasca kemerdekaan Belanda itu menduduki daerah Bandung ya khususnya. Sehingga perlawanan terhadap itu melalui perekonomian yakni adalah adanya kongres pertama kali yakni tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dan sekarang ada monumen monumen koperasi itu sebagai simbol sejarah bahwa Tasikmalaya itu adalah tempat kongres pertama kali. Baik, 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan. Nah, kemudian kita ke Pak Nanang begitu ya. Pak Nanang, kita tahu bahwa saya koperasi ini kan sudah dari tahun 47 nih Pak Nanang. Sementara saat ini sudah tahun 2025. Jauh sekali relevansinya begitu ya Pak ya. Nah, seperti apa begitu ya kalau kita lihat ya, apakah masih relevan Pak di model teknologi 4.0 ini Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dini dan para pemirsa, Mas Aziz. Jadi ketika berbicara koperasi relevan dan tidak, jadi mungkin kami
dapat sampaikan dari sisi data dulu. Oke, baik. Data Jawa Timur saja saat ini ada 29.000 koperasi. Oh, banyak ya Pak ya? Di Jawa Timur saja di ya Jawa Pak? Timur saja. Jadi 29.000 ini karena sebelumnya awal tahun kemarin sebenarnya masih di kisaran 20.000. Oh, baik. Karena ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Jawa Timur nambah koperasi 8.494 koperasi. Wah, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika apakah relevan atau tidak, karena memang harapannya ini adanya koperasi desa Merah Putih dan juga keberadaan koperasi-koperasi yang lain, salah satunya itu adalah karena mensikapi saat ini ada apakah pinjol, ada judol segala macam yang diharapkan ini bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan-permasalahan tersebut. Makanya dari sisi kepengurusan sebagai contoh itu diharapkan adalah peran aktif dari anak-anak muda. Oh, baik. Jadi ketika tadi Mbak Dini menyampaikan ini nanti untuk Gen Z, maka harapannya ada partisipasi aktif dari para generasi muda yang ada di desa. Nggak harus ke kota untuk bisa berkreasi, untuk bisa berprestasi. Oke, baik. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Iya, baik, kita melanjutkan perbincangan begitu ya. Dan memang menarik sekali koperasi ini khususnya menjadi jembatan untuk para kawan-kawan Gen Z yang kita tahu bahwa saya nggak cuma Gen Z aja, milenial juga ya Pak Nanang ya. Nah, apalagi saat ini juga kita tahu bahwa saya keberadaan koperasi ini juga dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih begitu ya Pak Aziz dan juga Pak Nanang begitu. Nah, kalau bicara seputar koperasi, bagaimana cara koperasi ini bisa dikenal? Karena biasa Gen Z itu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya
Pak Aziz dan juga Pak Nanang. Seperti apa untuk mengenalkan koperasi ke Gen Z di era saat ini? Kita tahu bahwasanya kalau untuk koperasi sendiri ada 3 simpanan begitu ya Pak Aziz, Pak Nanang. Ada simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, kemudian ada simpanan sukarela. Ada juga nanti biasanya ada simpanan hari raya begitu ya Pak ya. Kemudian juga ada simpanan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kita ke koperasi ini di Gen Z itu bagaimana cara mengenalkan agar mereka ini sayang gitu. Silakan Pak Aziz. Ya, baik. Jadi saat ini koperasi itu harus melakukan transformasi tentunya sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan minat Gen Z khususnya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu data bahwa literasi koperasi bagi Gen Z dan juga milenial itu masih sangat rendah. Pemahaman mereka tentang koperasi itu masih sangat minim. Ini menurut survei ICCI menunjukkan bahwa hanya sekitar 6% anggota koperasi berasal dari Gen Z. Yang usianya kurang lebih 12-27 ya Pak Nanang ya. Itu hanya 6%. Artinya menunjukkan literasi yang masih sangat minim dan rendah terhadap Gen Z. Kemudian Gen Z itu masih memiliki pemahaman bahwa koperasi itu kuno dan jadul. Ya. Makanya tadi dibilang familiar dengan pinjol daripada koperasi begitu ya Mas ya. Karena masih bagi anak muda itu jadul. Nggak keren gitu. Nggak keren gitu loh, ya kan? Berarti harus ada rebranding gitu. Rebranding. Maka penting sekali bagi koperasi untuk melakukan rebranding bahwa koperasi itu melakukan transformasi khususnya digitalisasi. Nah, kaitannya dengan digitalisasi, ada studi akademik yang menarik bahwa ketika koperasi itu kemudian melakukan transformasi digital, ya, itu sebenarnya ada manfaat yang sangat besar. Salah satunya adalah bicara tentang efisiensi. Dalam studi itu ada 40% efisiensi yang bisa dilakukan. Kemudian dengan digitalisasi itu juga bisa memperluas akses pasar. Kemudian selain itu, ada manfaat selain akses pasar yang lebih luas, ada profesionalitas dan akuntabilitas. Karena digitalisasi. Nah, orang itu masih punya anggapan selain jadul dan kuno tadi, koperasi itu kurang dipercaya masyarakat. Karena pengelolaannya kurang profesional, transparansinya juga belum, apalagi akuntabilitasnya. Maka dari situ, dari literasi yang harus ditingkatkan, kemudian transformasi digital, inovasi yang harus ditingkatkan, saya kira itu bagian penting untuk koperasi bisa bertahan dan bahkan bisa menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk UMKM tentunya kan begitu ya Pak Nanang. Baik, berarti Pak Nanang punya 2 PR nih ya. Yang pertama adalah bagaimana rebranding koperasi gitu Pak Nanang ya, dan dia yang kedua adalah bagaimana agar SDM-nya ini bisa berkualitas dan juga bisa mungkin literasi koperasi tadi ya Pak ya. Nah ini seperti apa Pak? Mungkin ada pandangan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Dini dan Mas Aziz. Jadi ini menarik. Kalau kami sendiri saat ini, kalau dulu kita mengistilahkan ada namanya koperasi milenial atau sekarang koperasi Gen Z. Tapi mungkin paling tepat ada koperasi untuk anak muda. Karena yang milenial sekarang juga sudah menua. Nanti Gen Z-nya juga menyusul juga. Jadi menurut kami segmentasinya mungkin kita tidak memilahnya ke apakah milenial, Gen Z, tapi adalah bagaimana anak muda mengenal pada koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu juga kita sampaikan, karena juga stigmasi yang muncul saat ini, koperasi kan seakan-akan identiknya hanya simpan pinjam saja. Gitu. Padahal kalau kita melihat dari sisi klasifikasinya koperasi, koperasi itu kalau kita mengistilahkan ada 2, simpan pinjam dan sektor real. Ya, sektor real ini apa? Ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, dan ada koperasi pemasaran. Yang ruang geraknya di sini sangat-sangat luas dan terbuka. Jadi koperasi bukan hanya simpan pinjam, itu yang perlu stigmasi yang perlu diklarifikasikan. Termasuk juga dari sisi datanya. Dari sisi datanya di Jawa Timur yang kami sampaikan ada koperasi yang sekian puluh itu tadi, itu yang simpan pinjam itu hanya 17%. Oh, justru malah sedikit ya Pak ya? Iya. Yang lainnya itu adalah sektor real itu tadi. Terus ketika masuk ke sisi anak muda,
Dan ini menjadi salah satu yang kita ada langkah-langkah. Satu contoh misalnya bagaimana pengenalan koperasi sejak dini, bagaimana. Cuma memang ketika tadi dari data yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi, tapi kita jangan lupakan bahwa yang bisa menjadi anggota koperasi secara kelembagaan itu adalah mereka yang sudah ber-KTP. Nah, kan itu tuh jadi Gensi belum ber-KTP ya Pak ya? Biasanya itu kan menjadi catatan. Makanya yang kami sampaikan tadi. Tapi itu tidak kemudian mereka tidak bisa berkoperasi, menjadi bagian dari para koperasi, mereka belajar koperasi. Makanya kalau dari sisi kami, setiap tahun insya Allah kita juga mengadakan apakah itu lomba yang dinamakan lomba koperasi siswa. Ada kita itu, koperasi siswa. Kemudian juga ada untuk koperasi mahasiswa. Ya, artinya kalau kita bicara seputar koperasi dan juga Gen Z ini kan dari usia antara 12 sampai 27 begitu ya Mas Aziz dan juga Pak Nanang ya. Nah, artinya dari 12 sampai 18 berarti harus nunggu ber-KTP dulu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi artinya contoh seperti ada koperasi mahasiswa, kemudian ada koperasi siswa dan juga nantinya akan ada lomba koperasi yang akan dicanangkan. Ini nasional atau Jawa Timur saja Pak? Jawa Timur saja. Mungkin sedikit saya klarifikasi. Jadi untuk jadi untuk koperasi yang berbadan hukum tentunya. Jadi koperasi kan harusnya berbadan hukum. Nah, untuk mereka yang masih posisi belum ber-KTP, tentunya adalah proses untuk pembelajaran pengenalan mengenai berkoperasi. Jadi makanya kami sampaikan bahwa kita ada kegiatan seperti misalnya lomba koperasi siswa. Koperasi siswa itu adalah kita terbuka mulai dari level SMP dan SMA. Nah, seperti itu. Sementara kalau yang koperasi mahasiswa itu kan jelas antara koperasi mahasiswa dan tentunya mungkin yang harus digarisbawahi karena itu adalah koperasi siswa tentunya belum berbadan hukum karena menjadi bagian proses belajar bagi mereka. Baik. Jadi artinya apakah perlu daftar Pak atau mungkin bisa dibilang gini, mungkin kendala koperasi ini kan harus daftar, kemudian harus membayar pajak begitu dan lain sebagainya. Apakah seperti itu juga menjadi tantangan Pak atau seperti apa? Saya kira sebagai sebuah badan hukum tentunya itu menjadi satu keharusan ya. Makanya ada namanya nomor induk koperasi, ada nomor induk berusaha segala macam. Nah, itu memang satu keharusan karena memang koperasi itu juga menjadi entitas bisnis yang tapi tentunya ada catatan-catatan yang lainnya yang membedakan dengan entitas bisnis yang lainnya. Gitu. Baik. Nah, kita ke Mas Aziz lagi begitu ya. Nah, Mas Aziz apa sih bedanya antara koperasi ini dengan PT ataupun CV? Nah, mungkin silakan Mas Aziz. Jadi mungkin nanti dilengkapi sama Pak Nanang ya. Silakan. Hukumnya, gitu. Tapi sejauh yang saya pelajari bahwa perbedaannya bisa dikategorikan jadi 3 secara umum ya. Mungkin nanti dilengkapi Pak Nanang ya. Yang pertama adalah dari sisi tujuan. Jadi kalau filosofi dari koperasi itu tujuannya adalah gotong royong, tidak semata-mata mencari keuntungan atau profit. Kesejahteraan anggota. Jadi kesejahteraan anggota. Ya harus digarisbawahi gitu ya Mas. Harus digarisbawahi tujuannya bukan semata-mata untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana menciptakan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berkemakmuran kan begitu harapannya kan begitu. Kalau perusahaan tentu secara tujuan ya berbeda meskipun tadi juga bagian dari entitas bisnis koperasi dengan catatan kan gitu. Kalau perusahaan tentunya secara tujuan pasti tujuan utamanya adalah profit. Nah, gitu. Perusahaan PT, CV itu ya sama ya tujuan utamanya adalah berkaitan tentang profit. Kemudian dari sisi badan hukum tadi sudah disinggung juga oleh Pak Nanang ya. Entitas bisnis tapi memiliki catatan yang beda. Kemudian dari sisi kepemilikan ya, kalau kepemilikan itu koperasi kan dimiliki bersama. Setiap anggota memiliki suara, kan gitu ya. Tapi kalau perusahaan ya dimiliki oleh pemilik saham atau orang yang membeli saham di situ, sehingga secara kepemilikan pun ada perbedaan antara koperasi dengan PT atau CV tadi. Nah, kita ke Pak Nanang kembali begitu. Pak Nanang, kita tahu bahwasanya koperasi ini kan dihadapkan dengan berbagai tantangan nih Pak. Mulai dari rebranding, kemudian anak muda, kemudian bagaimana agar masuk ke milenial, dan juga Gen Z, kemudian juga kasus berbadan hukum juga, izin dan lain sebagainya. Ini tentu banyak sekali gitu. Nah, kita tahu bahwasanya ada kasus-kasus Pak yang melibatkan koperasi. Mulai dari kenapa sih banyak masyarakat yang mungkin bisa dibilang aware terhadap koperasi karena takut kalau nanti ke koperasi orangnya nggak amanah nih Pak, bawa uang kabur gitu ya. Kemudian ketika ada koperasi yang juga bahkan ditutup Pak karena tidak ada anggotanya lagi karena anggotanya memilih untuk menarik simpanan pokoknya dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan seperti itu bagaimana cara mengatasinya Pak Nanang, silakan. Jadi kalau
secara sistemik kita sebenarnya kan aturannya juga sudah jelas. Baik. Makanya kalau yang rata-rata tadi yang disampaikan masalah-masalah itu kan kaitannya biasanya terkait dengan di simpan pinjam biasanya. Yang itulah kenapa kemudian koperasi simpan pinjam dalam OSS-nya, online single submission-nya, itu kategorinya adalah RBA, risk based approach. Jadi risiko tinggi, berbasis risiko tinggi. Yang tentunya di sini adalah perlu ada pengawasan khusus secara mekanismenya. Bahkan dari Permenkop 8 kemarin itu salah satunya kalau memang usahanya koperasi tersebut itu mengarahnya seperti perbankan segala macam, ya bisa jadi dia nanti menjadi open loop yang itu pengawasannya oleh OJK. Dan ada yang seperti itu. Nah, kalau dia masih close loop dalam artian mekanismenya itu masih berbasis anggota, masih yang dilayani itu anggota, bukan yang non anggota tidak dilayani. Tentunya itu adalah close, sama seperti yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi, bahwa itu adalah close-nya di sini adalah memang untuk melayani untuk kesejahteraan anggota. Mekanisme ketika ada masalah juga kita mitigasinya macam-macam, dan kita sendiri juga di provinsi, di kabupaten kota maupun di nasional memang juga ada tim yang terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan tersebut. Artinya bisa diadukan begitu ya Pak ya, ke kawan-kawan dinas koperasi ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan kewenangan sekali lagi. Itu menjadi kata kunci juga. Sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Baik, Mas Aziz lagi. Mas Aziz, kita tahu bahwa saya kalau bicara seputar digitalisasi, ini pasti akrab sekali dengan yang namanya teknologi, kemudian juga gadget dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan Gen Z ini lebih familiar ketika di handphone itu Pak, itu banyak sekali tentang aplikasi pinjol dibandingkan dengan koperasi. Memungkinkan nggak sih Mas Aziz kalau koperasi ini masuk ke dalam digitalisasi, dan bagaimana regulasinya ketika koperasi ini masuk ke digitalisasi? Silakan. Jadi itu bukan hanya mungkin, tapi keharusan dan keniscayaan. Baik. Bagaimana koperasi itu bisa melakukan modernisasi, transformasi digital, itu satu kebutuhan. Di mana era saat ini Gen Z itu sangat akrab dengan dunia digital. Bahkan dalam penelitian itu kalau boleh dihitung, waktu mereka dengan gadget itu jauh lebih banyak daripada aktivitas yang lain gitu loh. Makanya termasuk tadi sempat belum tersinggung bahwa kecenderungan Gen Z itu tidak akrab dengan koperasi, itu kan dari literasi kemudian dari sisi tadi digital Tapi yang ketiga ternyata ada studi menarik bahwa Gen Z itu memiliki preferensi individualistik yang jauh lebih tinggi. Mereka itu suka sendiri dengan asas gotong royong, asas kekeluargaan itu mulai pupus gitu loh. Maka penting sekali dengan digitalisasi itu untuk memberikan akses yang lebih mudah, akses lebih luas, bisa dijangkau oleh Gen Z. Jadi sangat mungkin dan keniscayaan itu. Kemudian dari sisi regulasi nanti lebih tepatnya yang memiliki kewenangan Pak Nanang nanti gitu. Pak Nanang, seperti apa regulasi ketika ini masuk ke dalam mungkin aplikasi begitu ya Pak ya? Karena kan ini kan juga riskan juga ya, riskan dalam artian ketika nanti salah-salah malah menjadi korban penipuan atau scamming gitu ya. Nah, seperti apa Pak Nanang? Jadi di koperasi saat ini ada yang dinamakan modernisasi koperasi. Jadi ada 3 aspek ya, 3 aspek. Jadi yang pertama itu adalah dari aspek kelembagaan, yang itu nanti tentunya koperasi akan masuk dikategorikan sebagai koperasi yang modern. Itu nanti jika dia terpenuhi satu, misalnya dari sisi keanggotaan, tidak lagi secara manual, tapi sudah berbasiskan dari by system, digitalisasi. Dari sisi penata usahaan keuangan atau dari sisi akuntabilitas, bagaimana yang sampaikan Mas Aziz di awal tadi, itu juga sudah berbasiskan by system, bukan by sinten kan. Penting iya kan, bukan sudah berbasis. Jadi itu menjadi jadi ada parameter terkait dengan modernisasi koperasi yang termasuk juga dari sisi misalnya pelaksanaan rapat anggota tahunannya. Karena kata kuncinya koperasi di sini yang membedakan adalah ada rapat anggota tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. RAT-nya ketika anggotanya kalau masih 10, 50, 100, 500 bisalah mungkin manual. Kalau anggotanya, satu contoh misalnya ada salah satu koperasi di Jawa Timur itu anggotanya sampai 600.000. 600.000 kalau
mau stadion pun nggak muat kan gitu. Maka di situ harus apakah itu nanti by daring, hybrid segala macam. Itu artinya semua langkah sudah diupayakan dari sisi kelembagaannya, dari sisi aktivitas usahanya, dari sisi akuntabilitas penata usaha keuangan dan segala macam itu sudah berbasiskan digitalisasi. Mungkin satu yang menarik mungkin balik lagi terkait dengan untuk anak muda. Ada satu contoh koperasi namanya koperasi multipihak. Itu ada satu baru koperasi multipihak di Kota Batu. Itu namanya koperasi multipihak Let's Play Game On. Dia mendevelop game. Game yang tentunya yang edukatif. Jadi salah satu karyanya mungkin nanti saya tunjukkan aja. Dia membuat game yang karena tadi sampaikan anak-anak muda saat ini adalah dia lebih dominan megang gadget daripada megang buku. Literasinya kan mungkin e-book juga kan mungkin. Nah, dia sudah mendevelop satu contoh adalah bagaimana judulnya dia Kupsis. Itu game yang anak itu main nanti misalnya dia akan menjadi pengurus, nanti ada challenge-nya yang keluarannya nanti siapa yang bisa menghasilkan dengan penghasilannya tertinggi dengan modal awal sekian, yang main mungkin 5 orang 10 orang, lah itu nanti dia dari angka yang sama siapa yang bisa menghasilkan margin keuntungan terbesar yang itu nanti kemudian ada pembagian distribusinya, RAT-nya berarti anggotanya nanti bagaimana dia menarik anggota untuk mendapatkan yang sampaikan oleh Mbak Dini tadi untuk simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarelanya itu menjadi modal dia untuk menjalankan koperasinya, bisa menghasilkan margin keuntungan, yaitu nanti poin besarnya adalah ketika dia bisa memberikan SHU yang dengan margin yang terbesar dibandingkan yang lainnya. Itu satu contoh itu ada game developer yang dia adalah koperasi anak-anak muda semua. Inovasi juga ya Pak ya. Itu satu contoh bahwa ternyata anak-anak muda yang melek teknologi ternyata dia juga dia juga mau kok karena dia kemudian mendapatkan juga hasil dari itu. Itu satu contoh itu. Karena memang kalau bicara tentang koperasi ini SHU ini selalu ditunggu-tunggu ya Pak ya. Yang dia ditunggu-tunggunya kapan ada RAT biar SHU gitu lah sebagainya. Bukan RAT-nya atau SHU-nya ya. SHU-nya. Baik. Nah, kalau bicara seputar begini kita ada nggak sih Pak contoh negara begitu yang dia ini sukses dengan mengelola koperasinya Pak? Barangkali ada gitu ya. Mungkin saya tidak berbicara negara karena sebenarnya tadi sampaikan oleh Mas Aziz terkait dengan ICCI, yaitu salah satu keluarannya dia kan ada 300 koperasi terkemuka di dunia. Indonesia pernah bukan saat ini tapi pernah ada yang masuk, yaitu salah satunya adalah KWSG, Koperasi Warga Semen Gresik. Itu dulu pernah masuk di 300 koperasi terkemuka ini. Tapi kalau misalnya saya ngambil contoh sebenarnya S Hardware itu koperasi. S Hardware itu koperasi. Barcelona itu koperasi. Nah, tapi tentunya ada beberapa perbedaan yang mendasar koperasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri, karena koperasi yang di luar negeri adalah bagaimana ada kesamaan tujuan untuk menghasilkan profitabilitas yang tentunya berbeda dengan koperasi yang ada di Indonesia. Bagaimana anggota itu ketika pun dapat profit itu adalah bagaimana untuk mensejahterakan anggota. Itu mungkin yang perbedaan yang mendasar dengan yang di luar negeri. Tapi pertanyaan sama Mas Aziz gitu, ada nggak sih Mas negara yang berhasil gitu ya mengelola koperasi? Jadi sedikit menambahkan tadi sebagai wawasan saja, bahwa kalau kita belajar ke luar negeri, mungkin salah satu negara yang sudah sukses dengan koperasi itu kan salah satunya adalah New Zealand ya. New Zealand. Kemudian Selandia Baru itu ya. Jepang juga. Ya, Jepang juga. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang Selandia Baru itu. Menurut data, 75% warga Selandia Baru itu adalah anggota koperasi. Jadi luar biasa. Itu data yang menunjukkan betapa interest respon dari warga untuk terlibat dalam koperasi sangat besar. Karena apa? Karena ini punya implikasi besar terhadap UMKM. Nah, UMKM itu sangat mendapat manfaat dari koperasi itu. Nah, di sana menariknya lagi, tadi disampaikan oleh Pak Nanang bahwa ada perbedaan mendasar ya antara koperasi di luar negeri dengan di Indonesia kan begitu. Nah,
di Selandia Baru itu koperasi berfungsi sebagai pembina, mentoring sekaligus pemasar, sehingga UKM itu tidak perlu lagi pusing dengan pemasaran, gitu. Jadi artinya di sini ada kombinasi yang baik, korelasi yang bagus, sehingga UMKM itu juga terangkat dengan adanya koperasi itu memiliki fungsi sebagai mentor, pembina, bahkan sampai memasarkan kan begitu. Salah satunya di sana kan hasil susu. Sapi perah Selandia Baru itu sangat besar sekali koperasi di sana. Jadi mungkin itu bisa jadi inspirasi meskipun tadi ada nilai-nilai yang secara mendasar ada perbedaan antara luar negeri dengan di Indonesia itu. Oke, baik. Dan kalau kita lihat Pak Nanang begitu ya di New Zealand tadi seperti itu dijelaskan oleh Mas Aziz begitu. Kalau di Jawa Timur sendiri Pak, UMKM-nya dengan koperasi semesra apa sih Pak? Terima kasih Mbak Dini. Jadi itulah kenapa domainnya dinas kami itu Dinas Koperasi dan UKM. Baik. Jadi kita tidak memisah koperasi dan UKM karena apa? UKM itu adalah entitas sendiri-sendiri atau kalau bahasanya Mas Aziz nafsi-nafsi, person by person ya. Mereka kemudian maka kalau di konsepnya kami, itu adalah UKM tidak akan kuat ketika dia sendiri-sendiri. Maka ketika makanya di kami kan ada mulai dari sisi kelembagaan, kemudian ada restrukturisasi usaha produksi dan restruktur usaha. Nah, ketika dia UKM-nya sudah bagus, sudah kuat, diajak yuk bareng-bareng mendirikan koperasi. Mendirikan koperasi. Salah satu contoh yang saat ini sudah dan sedang dilakukan itu adalah bagaimana membuat communal branding. Communal branding yang itu kemudian juga dalam satu wadah koperasi UKM yang berkumpul, termasuk juga yang di luar ini. Saya ngambil contoh ada satu koperasi baru namanya Koperasi Bumi Kalianyar, ada di Malang juga. Koperasi Bumi Kalianyar mulai awal berdiri itu adalah kumpulan dari persis yang disampaikan tadi, kumpulan dari UKM. Nah, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan bahan bakunya dari UKM itu apa? Itu dicarikan oleh koperasi. Setelah produksinya dibantu memasarkan dan segala macam. Jadi itulah memang menjadi satu konektivitasnya di mana termasuk juga bagaimana mempertemukan itu tadi bisa antar koperasi ketika untuk memenuhi kebutuhan misalnya apa bahan baku termasuk juga untuk pemasaran tadi. Jadi sebenarnya itu sudah terjawab dan memang kalau di KAPI memang arahnya adalah seperti itu, bagaimana UKM berkumpul membentuk koperasi, koperasi primer kemudian membentuk namanya sekunder itu sebagai induk dari primer segala macam yang itu nanti juga untuk penguatan untuk pengembangan dan juga berbagai jalan yang kembali lagi ketika anggotanya UKM tentunya untuk mensejahterakan anggotanya itu tadi. Baik. Ya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya
yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ya, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kembali lagi bersama saya Dini Wardani dan juga bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya dengan tema Koperasi Gotong Royong yang tak lekang zaman. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Nanang Abu Hamid AP MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Dan juga ada Mas Aziz Maulana Aksan SE MSEI. Beliau adalah dosen tutor Universitas Terbuka Surabaya. Kita masih membahas seputar bagaimana koperasi saat ini begitu ya. Yang sekaligus ini edisi spesial memperingati Hari Koperasi yang jatuh setiap tanggal 12 Juli. Nah, kita kembali lagi begitu ya Pak Nanang dan juga Mas Aziz begitu ya. Kalau bicara seputar tantangan Mas Aziz, Pak Nanang, mungkin Mas Aziz dulu. Apa sih Mas Aziz tantangan koperasi saat ini? Karena kita tahu bahwa saya saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang tidak relevan gitu ya Mas Aziz ya dengan koperasi yang kalau masih diterapkan dengan mode dulu, sementara saat ini sudah di era digitalisasi, otomatis kan harus ada hal-hal yang harus diubah. Nah, tidak hanya itu saja, tantangan-tantangan juga bagaimana caranya menarik agar banyak agensi seperti tadi di New Zealand tuh bahkan 75% ini warga negaranya sudah berkoperasi. Sementara kalau agensi kan juga mereka mungkin bisa dibilang mereka lebih enjoy sendirian, mandiri ketika diajak gotong royong, harus berbaur lagi. Itu kan juga sebagai tantangan juga. Seperti apa Mas? Silakan. Jadi bicara tantangan secara umum ya, tadi di awal saya sebutkan tantangan terkhusus pada Gen Z dan milenial. Ini secara umum. Baik. Ada data yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam koperasi di Indonesia itu masih rendah ya Pak ya. Dengan sekitar 8,41% penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi. Nah, tantangan yang dihadapi saat ini setidaknya secara umum ada 3 tadi. Yang pertama terkait tentang literasi dan pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tadi. Ya, khususnya ini kaitannya dengan simpan pinjam tadi yang disebutkan. Jadi takut uangnya dibawa kabur, koperasinya tutup, pengurusnya hilang dan seterusnya kan begitu. Itu tantangan yang kemudian menjadikan masyarakat itu masih berpikir berkali-kali untuk ikut dalam koperasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bicara tentang persaingan dengan badan usaha lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang entitas bisnis itu baik dari perusahaan dan sebagainya itu menjadi tantangan bagi koperasi untuk bisa tetap survive, tetap bisa berdiri, tetap bisa beroperasi dan seterusnya karena tantangannya ada persaingan dengan badan usaha yang lainnya. Kemudian yang terakhir kebutuhan tentang modernisasi. Tadi sebenarnya sudah digagas ya oleh Dinas Koperasi ataupun kementerian bahkan ada modernisasi baik kelembagaan, anggota dan seterusnya kan begitu Pak ya. Nah, tapi bagaimana itu terimplementasikan pada koperasi di tingkat bawah? Jangan sampai istilahnya kan di menara gading ya Pak. Ada regulasi tetapi pelaku-pelaku koperasi ini tidak mengimplementasikan itu. Itu juga tantangan kan begitu. Ya, secara umum 3 hal itu ya. Baik, nah ke Pak Nanang tadi sudah dijelaskan Mas Aziz betulnya tantangan-tantangannya apa saja. Nah kalau ada hal yang bisa dibilang diubah dalam tanda kutip Pak dalam wajah koperasi Indonesia, apa saja Pak untuk menghadapi tantangan ini Pak? Ya, betul, terima kasih Mbak. Jadi memang rebranding 3 poin tadi saya sepakat karena memang saat ini sebagai contoh ya, sebagai contoh Jawa Timur itu dari 40 juta lebih penduduknya yang menjadi anggota koperasi saat ini baru 4,1 juta sebagai contoh itu. Artinya berapa persennya Pak? Ya kurang lebih baru di kisaran 10% ya, 10%. Tapi ini masih relatif dalam tanda kutip lebih baik dibandingkan secara nasional. Dan nasional tadi sebagian Mas Aziz tadi kisaran 8% kan tadi. Ya itu yang pertama. Jadi memang rebranding itu sangat-sangat perlu. Maka itu juga yang kemudian menjadi penekanan kami. Sepakat demikian Mas Aziz bahwa
kalau regulasi hanya di Menara Gading tentunya tidak akan nyampe, tidak akan tepat sasaran. Harapannya bagaimana itu nanti bisa bukan hanya tersosialisasikan, tapi secara sistemik bisa dibangun. Maka tantangannya memang di sini faktor sumber daya manusia juga menjadi sangat-sangat penting, sangat-sangat penting karena apa? Mengelola koperasi kan juga nggak gampang, apalagi juga periodisasinya kan juga nggak lama, antara 3 mungkin maksimal 5 tahun kan seperti itu. Nah, maka menjadi tantangannya adalah bagaimana bukan kami kemudian mengatakan bahwa semua pengelola ataupun pengurus koperasi itu SDM-nya rendah, tidak. Tapi tentunya dengan percepatan itu kita bagaimana bisa menjaga, bisa membantu menjaga kualitas dari sumber daya manusia itu, sehingga kami pun juga selalu menekankan agar regenerasi itu perlu. Maka tentu harus menyiapkan bukan hanya second line tapi juga third line segala macam itu. Jadi meskipun juga mungkin kadang kalau dulu kan ada iklan merek tertentu itu yang katanya kalau sudah duduk lupa berdiri itu kan nggak, walaupun sudah nggak ada merek tersebut ya. Tapi itu juga menjadi gambaran, dan yang selalu kita waspada itu yang pertama terkait dengan sumber daya manusia. Tapi kembali lagi terkait dengan rebranding. Makanya tadi yang salah satu yang sempat saya spill tadi satu contoh bahwa keberadaan lepas dari yang koperasi desa ataupun kelurahan, tapi dengan keberadaan ada koperasi multi pihak itu menjadi satu pilihan yang menarik juga, yang menarik karena apa? Koperasi multi pihak di sini adalah berbicara ada pihak-pihak. Satu contoh misalnya ada koperasi yang dia bergerak karena ketika berbicara multi pihak di sini alurnya sudah berjalan. Jadi di situ ada misalnya investor, ada produsen, ada pengelola di situ. Jadi pihaknya para pihaknya tidak seperti itu. Pihak aja begitu ya, Pak, iya. Jadi kenapa dinamakan koperasi multi pihak KMP? Karena itu, dan itu menjadi satu pilihan yang menarik. Makanya kemudian saat ini di Jawa Timur sudah tumbuh ada kurang lebih 20-30 koperasi yang multi pihak itu. Dan yang menariknya beberapa waktu yang lalu juga itu juga bisa berbasis komoditas. Satu contoh, beberapa petani ataupun pekebun durian, ya, mereka ngumpul karena apa? Karena mereka juga sudah ada calon, ada pembeli ataupun ada di luar negeri. Jadi mereka baru berdiri tapi sudah langsung mainannya ekspor, termasuk juga produk olahannya segala macam itu. Jadi saya kira menjadi satu fleksibilitas bahwa koperasi itu tidak seperti yang ada sekarang ini. Yang memang tantangannya sekali lagi bagaimana kita bisa membrandingkan, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut ke masyarakat bahwa koperasi bukan yang seperti dulu lagi, bahwa sekarang pilihan-pilihan untuk berkoperasi itu banyak sesuai dengan apa yang menjadi angan-angannya dari masyarakat ataupun anak-anak muda. Baik, nah kita ke Mas Aziz begitu ya. Mas Aziz, apa strategi Indonesia untuk bisa koperasi ini bisa menembus pasar global? Ya, kalau sampai pasar global nanti lebih tepatnya Pak Nanang ya untuk memberikan satu strategi karena beliau memiliki akses dan kewenangan di situ. Tapi sebagai akademisi saya melihat bahwa sebagaimana warisan dari pendiri bangsa ini Bung Hatta, bahwa ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, kemudian dengan koperasi itu adalah ciri khas perekonomian bangsa ini, perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar bagaimana koperasi ini bisa menjadi soko guru, ya sebagaimana tadi disebutkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia, mulai dari sisi transformasinya, kemudian dari sisi digitalisasinya, semua harus benar-benar maksimal, karena jangan sampai istilahnya hanya pada Menara Gading, tidak sampai kepada lapisan bawah. Padahal fungsi utama daripada koperasi itu adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat bawah. Dulu kalau di masa sebelum kemerdekaan kan kita ada masa penjajahan ya, kolonialisme, sehingga rakyat itu tidak memiliki akses perekonomian, sehingga adanya koperasi itu menurut pemikiran Muhammad Hatta bagi orang-orang yang termarginalkan, atau bahasa bahasa apa?
Islaminya namanya Ustadz Afin ya. Orang-orang yang terpinggirkan dan termarginalkan itu. Duafa dan Ustadz Afin. Duafa dan Ustadz Afin gitu ya. Itu memiliki akses mereka gotong royong, sesama anggota senasib itu mereka mulai dari ya tadi produsen, konsumen itu dari anggota dan untuk anggota. Itulah peran pemerintah untuk bisa memberikan iklim koperasi yang itu ramah terhadap itu. Nah, ramah ini nanti kan ramah Gen Z juga tentunya kan begitu. Ramah anak muda. Ramah anak muda ya. Bukan hanya Gen Z tadi ya. Anak muda. Ramah anak muda. Ini menurut saya adalah tanggung jawab penting pemerintah dan nanti kaitannya tentang bagaimana kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak ya, termasuk dengan akademisi tentunya kan begitu. Baik, nah ke Pak Nanang lagi, Pak Nanang, seperti apa ketika koperasi ini akan bersaing dengan pasar global? Strateginya? Jadi saat ini salah satu langkah, ada beberapa yang sudah mulai jalan, itu adalah yang bahasa kerennya itu holding koperasi. Holding koperasi. Koperasi yang berkorporasi kan itu kan. Ya. Ketika koperasi yang berkorporasi di sini adalah ini di Jawa Timur sudah ada beberapa yang menginisiasi tersebut. Jadi yang artinya apa? Ketika dia ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika di awal beliau dilantik, beliau menyampaikan di Indonesia saat ini ada 130.000 koperasi dengan total asetnya mencapai 280 triliun. Itu yang kalau itu di badan usaha yang lain itu adalah cukup di satu badan usaha saja. Beliau tidak menginginkan itu, beliau menginginkan ada koperasi tidak lagi menjadi badan usaha kecil, menginginkan adalah menjadi badan usaha yang besar. Maka ini juga menjadi harapan kita semua karena saat ini undang-undang perkoperasian sedang proses revisi, mudah-mudahan segera disahkan yang intinya nanti akan ada kemudahan akan ada bukan fasilitas tapi akan ada treatment untuk percepatan tersebut. Satu contoh misalnya nantinya dimungkinkan koperasi untuk misalnya membeli sebuah pabrik. Koperasi mulai sebuah pabrik di Jawa Timur sebenarnya sudah ada yang pola holding. Satu contoh misalnya kalau kami sebutkan ada namanya koperasi Karep yang ada di Bojonegoro, di mana dia kerjasama dengan Sampurna, itu kemudian sudah membuat korporasi berupa pabrik rokok. Demikian juga ada misalnya masih di Bojonegoro ada basisnya adalah BMT, Baitul Mal wa Tanwil. Mainannya beliau karena di syariah itu kemudian membentuk sebuah korporasi di dalamnya basisnya ada simpan pinjam, tapi kemudian membentuk holding menjadi sebuah sekunder. Di dalamnya ada koperasi produsen, koperasi produsen di sini dia menaungi UKM yang ada koperasi produsennya ini menaungi UKM yang ada di seputar sana yang produksi produk. Kemudian ada koperasi jasa, itu dia jasanya adalah terkait dengan umroh, misalnya seperti itu dan lainnya. Kemudian juga ada koperasi konsumen, yaitu memiliki retail, memiliki swalayan. Nah, itu satu contoh tersebut. Jadi itu ada menjadi bagian dari upaya dalam kaitannya apa? Kalau misalnya itu berbasiskan koperasi simpan pinjam, itu kan hanya bisa melayani anggota saja, kan itu, anggota saja. Dimungkinkan juga ada idle money, ada dana pihak ketiga. Itu kemudian ketika disalurkan digunakan oleh oleh koperasi sektorialnya, tentunya akan mengalir, akan semakin berkembang dan juga akan menjadi lebih bermanfaat. Dan tentunya ketika pola-pola tersebut dijalankan, tentunya korporasi di sini bukan kemudian yang berbeda korporasi di sini, tentunya akan menggurita untuk kemakmurannya anggota. Dan itu jadi tentunya kalau dengan skema-skema seperti itu tentu akan menjadi semakin kuat. Dan tadi ketika Google Bahas, satu contoh aja ini mungkin sedikit. Saya masuk ke koperasi desa Merah Putih, salah satunya di Jawa Timur ini ada satu koperasi desa Merah Putih yang kemudian menjadi mock-up, jadi percontohan yang insya Allah nanti 19 Juli ini yang menjadi bagian di launching oleh Pak Presiden, yaitu ada di Koperasi Desa Merah Putih Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Jember ya. Dia mengelola ada wisata, ada dan saat ini termasuk juga kopi. Jember kan kota kopi. Nah, ini malah sudah kemarin ke kami
karena mereka mau ekspor kopi. Ketika tanya Go Global, ini baru berdiri sudah langsung mau mau ekspor kopi. Contoh seperti itu. Yang artinya tidak harus menunggu menjadi senior ataupun menjadi koperasi yang lama. Ketika memang dia prospektusnya bagus, dia sudah tinggal. Kalau seperti itu kan ibaratnya kita tinggal menggelar karpet merah, dipertemukan dengan misalnya buyer dan segala macam, sudah jalan itu nanti. Nah, jadi itu menjadi bagian dari segmentasi. Maka pendekatan di sini yang mungkin dapat kami sampaikan, kita membuat semacam piramida. Ketika koperasi yang baru berdiri, baru berjalan, atau kalau kita istilahkan di KUK 1, klasifikasi usaha koperasi 1, yang itu adalah tentunya butuh pembinaan, butuh bimbingan segala macam. Yang tengah itu kan KUK 2. KUK 2 berarti kan dia sudah satu step naik. Karena kalau istilahnya kan naik kelas ya, UKM naik kelas, makanya kita juga ada koperasi naik kelas. Naik kelas di sini kan tentu asetnya sudah meningkat, anggotanya juga bertambah. Itu pendekatannya tentu berbeda. Ketika yang di satu tadi adalah tentu penguatan sumber daya manusia, pelatihan segala macam. Maka step 2 tentu kita berbicara dari kualitas produksi. Apakah itu nanti butuh halal, butuh sertifikasi yang kaitannya untuk kualitas dari produknya. Yang di 3-4 yang sudah kuat, tentu tinggal kita menggelar karpet merah, dipertemukan, temu bisnis, bisnis matching segala macam yang tentunya agar usahanya dia semakin besar. Tentunya kalau yang sudah di level 3-4 tentunya kan bukan secara mandiri mereka untuk penguatan kapasitas manusianya segala macam sudah bisa jalan secara mandiri. Tapi yang perlu diperlukan mereka adalah dipertemukan agar usahanya bisa semakin berkembang. Itu yang konsep kami lakukan. Baik pemirsa, kita jeda sejenak gitu ya untuk menikmati satu komposisi berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya pemirsa, Anda masih ada dalam program Podcast RRI Surabaya. Podcast RRI Surabaya bebas bicara. Masuk ke segmen terakhir, mungkin 2 pertanyaan terakhir begitu ya. Untuk Mas Aziz. Mas Aziz, kalau kita lihat ya tentang koperasi saat ini Mas Aziz. Nah, menurut Mas Aziz selaku akademisi begitu ya, ini bagaimana dukungan kawan-kawan akademisi dan juga pemerintah agar bisa lebih nyata untuk koperasi-koperasi yang ada di lapangan? Silakan Mas Aziz. Ya, baik, terima kasih. Bahwa kita harus kami bersama bahwa perguruan tinggi, kampus itu kan memiliki tanggung jawab bukan hanya pendidikan, tapi penelitian dan juga pengabdian. Oleh karena itu peranan akademisi dalam hal ini universitas, kampus dan seterusnya itu sangat-sangat vital untuk meningkatkan koperasi di Indonesia. Sehingga perlu adanya kolaborasi antara kampus dengan pemerintah. Apalagi sekarang Pak ya, itu di kementerian itu ada istilahnya kampus berdampak. Nah itu satu kunci kampus berdampak itu adalah bagaimana kampus itu bukan lagi sebagai penghasil karya ilmiah saja, bukan hanya penghasil teori saja, bukan hanya
di Menara Gading lah bahasa gampangnya kan tadi seperti itu. Tapi bagaimana mereka itu ikut terlibat sumbangsih keilmuan khususnya dalam peningkatan koperasi itu sehingga kampus itu benar-benar berdampak bagi peningkatan perekonomian melalui koperasi. Dengan apa? Ya ini sebagai satu masukan ya, mungkin juga sudah dilakukan ya. Perlu adanya pelatihan yang lebih intens kepada koperasi, baik dari sisi SDM-nya, kelembagaannya dan seterusnya, itu kerjasama dengan kampus. Nah, nanti juga ada sertifikasi, sehingga dari sertifikasi itu memberikan trust kepada masyarakat bahwa koperasi ini sudah memiliki kompetensi, kemampuan, kelayakan. Oleh karena itu penting sekali untuk istilahnya menggencarkan lagi ya Pak Nanang untuk pelatihan, sertifikasi dan seterusnya, dan itu melibatkan kampus, akademisi untuk memberikan berbagai macam masukan dan pengembangan. Baik, nah pertanyaan terakhir Pak Nanang, apa target mungkin strategi begitu ya Pak ya, atau mungkin harapan lah kawan-kawan dari Dinas Koperasi UMKM ini untuk bisa mensukseskan koperasi yang ada di Jawa Timur, Pak Nanang. Baik, terima kasih. Dan kami juga terima kasih yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi. Jadi saat ini ataupun memang selama ini kita cuma sudah kolaborasinya pasti dengan perguruan tinggi, dengan banyak pihak, karena tentu kita nggak mungkin bisa sendiri, banyak aspek yang harus dilakukan, dan tentunya kita bukan Superman ataupun super body yang bisa menyelesaikan semuanya. Tentunya kita apalagi kalau Ibu Gubernur temanya kan selalu adalah bagaimana rembuk nyekrup, kan bahasanya beliau itu rembuk nyekrup, bagaimana berkolaborasi dengan para pihak terkait itu, ataupun yang nggak terkait tapi bagaimana kemudian bisa menjadi terkait, itu menjadi bagian yang diarahkan oleh Bu Gubernur agar kita adalah segala sesuatu, segala permasalahan dilakukan rembuk nyekrup, di grup yuk, di grup yuk. Nah, ini contoh yang saat ini implementasinya. Saat ini yang paling hangat atau mungkin masih pembicaraan panas adalah terkait dengan koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Kami di 38 kabupaten kota, rata-rata untuk saat ini kan tahap pendirian kan sudah selesai, kan itu tahapnya sudah selesai. Maka tahap sekarang yang dilakukan di sini adalah seharusnya satu yang sampaikan Mas Yasir, penguatan SDM, bagaimana mereka nanti menyusun rencana bisnisnya, itu semua kan tentu tidak hanya di angan-angan, tapi tentu perlu ada secara konseptual itu dilakukan. Dan alhamdulillah hampir semua kabupaten kota sudah menggandeng perguruan tinggi yang ada di daerahnya, termasuk juga yang lintas daerah, Jadi alhamdulillah kami dapat masukan apakah mulai dari Blitar, Nganjuk, dan hampir di semua kabupaten kota itu mereka sudah menggandeng perguruan tinggi. Karena apa? Karena menyadari nggak mungkin itu bisa tangan sendiri. Yang kedua, dari sisi sumber daya manusia, tentunya kampus perguruan tinggi dengan tadi disampaikan dari sisi pengabdiannya, tapi juga memang dari sisi sumber dayanya kan juga memang apakah misalnya terkait akuntabilitas keuangan, tentunya teman-teman yang kaitannya di akuntansi dan segala macam memahami kaitannya dengan dari sisi bisnisnya, tentunya teman-teman yang itu tentunya yang juga memiliki seperti itu, tapi tentunya adalah duduk bersama dulu biar tidak lari sana sini segala macam, jangan sendiri-sendiri. Jadi maunya baik tapi jadinya hasilnya nggak bagus karena tidak terstruktur dan terkonsep itu. Baik, terima kasih Pak Nanang untuk penjelasannya dan juga Mas Aziz untuk penjelasannya pada podcast RRI Surabaya di malam hari ini. Pendengar, saya sudah podcast RRI Surabaya malam hari ini dengan tema Koperasi Gotong Royong Tak Lekang Oleh Zaman. Semoga dengan adanya obrolan ini bisa menambah wawasan kita semuanya agar kita ini juga mencintai koperasi ya, yang merupakan salah satu penguat ekonomi kerakyatan yang juga bisa mensejahterakan tidak hanya masyarakat tapi juga anggotanya, dari anggota untuk anggota. Dan terima kasih untuk Pak Nanang Abu Hamid APMSI, beliau adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UMKM Jawa Timur, dan juga ada Mas Aziz Maulana Hasan, SE MSEI, beliau adalah dosen tutor Universitas Terbuka Surabaya. Saya Dini Wardani pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. I got so much fucking design on